Satu-satunya lagi harapan kita senang di alam barzakh hanya mendapatkan amal mengalir dari wakaf, infak, sedekah, membangun masjid. Satu-satunya bangunan yang tidak akan hilang sampai hari kiamat adalah masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, Allah sudah membangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Kita tidak secerdas Imam Syafi'i, hafalan kita tidak sebanyak Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, pemahaman Quran kita tidak sehebat Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, tapi pahala tetap bisa mengalir sampai akhirat nanti kalau kita membangun masjid. Jangan pernah mati sebelum membangun masjid. Ma la yudraku kullu, la yudraku kullu. Kalau tidak bisa bangun semuanya, pembebasan tanahnya, dinding, kusen, pintu, kubahnya, maka jangan sampai tinggalkan semuanya. Pembebasan semeter 2 meter, batu bata, batu kerikil, semen dan pasir, kirimkan, transferkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, walaupun sebesar biji sawi yang kita kirimkan itu, Allah tetap akan membalasnya. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang-orang beriman yang menginfakkan, mewakafkan hartanya untuk membangun masjid, rumah Allah. Kami tidak habbah, seperti menanam satu benih. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 bulir 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100. Satu biji jadi 7, satu bulir ada 100. 100 kali 7, 700. Apakah hanya sebatas itu balasan Allah? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah memiliki kuasa membalas lebih banyak daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunia-Nya. Kalau masjid tidak ikut kita bangun, mengejar ketertinggalan ilmu terlalu jauh dari Imam Syafi'i, untuk mengharapkan anak pun kita belum pasti, maka apa lagi yang akan kita harapkan dalam kehidupan yang panjang itu? Kehidupan kita di dunia lebih pendek dari umur Imam Syafi'i. Baru berumur 30 sekian tahun sakit, 40 tahun meninggal. Tak sampai seperti umur Nabi Muhammad SAW. Berapa lama kita akan berada di alam barzakh? Imam Syafi'i berada di alam barzakh sudah 1440 tahun. 1240 tahun, potong 204. Bagaimana dengan kita? Berapa lama lagi hari kiamat? Umur kita pendek di atas dunia. Kita lebih lama di alam kubur daripada alam dunia. Rumah yang kita tempati di alam barzakh lebih kekal, lebih lama daripada rumah yang kita bangun sekarang. Rumah besar yang kita bangun akan diwariskan kepada istri dan anak. Mereka akan menjualnya, membagi-baginya menjadi tanah ahli waris. Nama kita yang tertulis di akte notaris, yang tertulis di surat tanah, akan berganti dengan nama orang lain. Satu-satunya yang kekal abadi hanyalah masjid. Seandainya orang-orang mati itu ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala, hai orang-orang mati, jenazah-jenazah, mayat-mayat, maukah kami hidup lagi? Mayat itu berkata, menjawab jawabannya saking pentingnya dituliskan dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib, hidupkan kami ya Allah, tidak bisa lama, 1 bulan pun jadi, tidak bisa sebulan, sepekan, tak bisa sepekan, sehari, tak bisa sehari, setengah hari, tak bisa setengah hari, semenit pun jadi. Ajalin qarib, sebentar saja hidupkan kami ya Allah. Kata Allah, kalau ku hidupkan engkau sebentar, kau mau apa? Mereka tidak menjawab, kami ingin salat, kami ingin puasa, kami ingin haji, kami ingin umrah. Tidak ada mereka menjawab demikian. Lalu kamu mau apa? Fa'as-saddaqa, kalau kau hidupkan aku sekejap, fa'as-saddaqa, aku mau bersedekah ya Allah. Wa akum minas salihin, aku ingin menjadi orang yang saleh. Kenapa mereka minta ingin bersedekah? Karena mereka tahu hanya sedekahlah yang pahalanya mengalir sejak dari alam kubur. Yang lain-lain nanti balasannya di surga, tapi sedekah mengalir sejak anak, menantu, istri, kawan, handai tolan, sahabat, tetangga, kawan dekat meninggalkan tanah pemakaman. Disitulah pahala sedekah sudah mulai mengalir. Begitu kata ulama. Mengapa orang-orang mati itu minta hidup lagi supaya bersedekah? Karena pahala sedekah mereka rasakan. Hari ini kita sholat Jumat, sejam yang lalu sudah ada jamaah yang datang membaca surat Al-Kahfi, membaca surat Yasin, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat qabliyah, sholat Jumat, mendengar khutbah. Kita tidak menyebut kepada almarhum almarhumah yang mewakafkan tanah masjid ini, otomatis pahalanya sampai. Berbeda dengan membacakan Al-Fatihah. Kalau bukan anak kandung,
kita mesti sebutkan untuk almarhum fulan, almarhumah fulan. Beda dengan doa, doa terhenti tapi masjid tak berhenti. Subuh orang sholat subuh, waktu duha anak-anak datang belajar mengaji, sampai akhirnya tengah malam orang i'tikaf tahajud. Andai kita sayang dengan orang tua, maka kita hadiahkan pahalanya 1 meter pembebasan tanah, 1, 2, 3 sak semen untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Datang sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, ummi matat, emakku meninggal dunia, apa tak asadaq anha? Kalau aku bersedekah apakah pahalanya sampai untuk almarhum? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah, pahalanya sampai. Aju sedekatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, sedekahkanlah air minum. Saat menggali sumur, sumur ini aku wakafkan fisabilillah. Kita bisa menyumbangkan sumur bor untuk orang di masjid berwudu, melaksanakan sholat. Berapa banyak orang yang kesulitan di pinggir jalan mampir ke masjid, memakai toilet. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan saudaranya, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, Allah mudahkan urusannya pada hari kiamat. Hidup di dunia ini singkat, tapi kehidupan di alam barzakh lama. Hidup di atas dunia ini pendek, tapi kehidupan kita nanti menunggu hari kiamat amat sangat lama. Ingatkah anak dengan kita? Sahabat satu persatu akan pergi berlalu. Anak mulai melupakan karena ada yang lebih mengingatkan mereka. Dia punya istri, dia punya anak, dia punya cucu, dia punya menantu. Kita menjadi orang yang terlupakan. Berharap kepada sholat, sholat tidak khusyuk. Berharap kepada puasa sunat, tidak pernah sempat. Berharap kepada haji dan umrah, harga melambung tinggi. Satu-satunya yang menolong kita hanyalah wakaf, infak, sedekah, membangun masjid. Ismasyita, hidup sesuka hatimu. Dengan pelit, dengan bakhil, menyimpan uang tidak pernah untuk masjid sama sekali, silakan. Tapi sampai masanya duit itu tetap akan dibagi kepada ahli waris. Fa innaka mayyit, kau akan mati, kau akan menghadap Allah. Apa yang mengalir? Yang kita harapkan mengalir. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, putus amalnya. Di antara yang mengalir shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u, aw waladin salihin. Sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, anak yang saleh. Tapi di antara 3 ini yang pasti mengalir adalah sedekah jariyah. Di antara sedekah jariyah yang pasti mengalir adalah masjid. Jangan sia-siakan kesempatan untuk membantu pembangunan